Memang kuasa hukum tidak berwenang atau tidak berhak untuk menerima itu nanti penyidik. Tetapi untuk keterbukaan dalam penyidikan sebaiknya pada saat melakukan visum libatkanlah pihak pelapor. Anak di bawah umur, yaitu umur 7 tahun, berinisial D, mempelai wanitanya, sudah dilaporkan dari bulan Maret, tetapi sampai saat ini masih stuck. Bahkan kami berkesimpulan sangat prematur untuk dihentikan penyelidikannya. Nah, dari pihak penyidik juga tidak memberikan salinan penghentian penyelidikannya. Akan tetapi masih banyak sebetulnya yang bisa digali, baik itu dari rekaman yang dilakukan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, itu juga tidak dijadikan petunjuk. Lalu ada keterangan dari Ibu Sakti Mumpuni juga belum dimintain keterangan. Kemudian kita juga mengajukan untuk dilakukan visum ulang agar jelas, karena semenjak ini dilaporkan Davina tidak pernah tinggal di pondok, sementara penyidik mengambil Davina itu dari pondok. Artinya siapa yang dilakukan visum tersebut? Ini juga belum dilakukan, tetapi kok tiba-tiba langsung kita menerima surat dari pelapor yang seharusnya penyidik juga memberikan surat itu kepada penasihat hukum. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya, Bang Fitri, dasar hukumnya nanti. Nah, akhirnya sampai tanggal berapa kemarin kita mengirimkan surat keberatan. Kita sudah kirimkan surat keberatan atas penghentian penyelidikan itu untuk dibuka kembali. Saat ini mungkin posisi Davina sendiri atau D ini sendiri ada di mana, Bang? Nah, sesuai dengan keterangan dari pihak pelapor, karena pihak pelapor juga selalu mengawasi posisi dari D itu di luar pondok sampai sekarang. Tapi hasil visum sudah diterima oleh kuasa hukum sejauh ini? Kalau itu memang kuasa hukum tidak berwenang atau tidak berhak untuk menerima, itu nanti penyidik. Tetapi untuk keterbukaan dalam penyidikan sebaiknya pada saat melakukan visum libatkanlah pihak pelapor, karena yang mengetahui D ini kan pelapor, sementara penyidik mungkin diberikan seorang anak yang seumur, ya mungkin percaya saja. Mungkin dari ini yang melaporkan keluarganya Syekh Puji sendiri. Ya. Alasannya apa, Pak? Ya, mereka karena sudah jenuh atau muak dengan perbuatan SP. Jadi mengingatkan sudah, kemudian diberitahunya sampai muak sendiri. Pernah melaporkan juga di Jawa Tengah oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, juga tidak berkembang, makanya melarikan diri ke sini untuk minta bantuan ke pihak kita, ke HBSF Panel. Dari pihak kuasa hukum Pak Heru sendiri sudah menangani kasus ini, sudah melapor sampai mana aja nih, Pak, pelaporannya? Sesuai dengan prosedur kita sudah berikan laporan ke Polda, kemudian berikan ke Mabes, kemudian ditindaklanjuti oleh Polda, dan harapan kita perkara tersebut lebih baik ditarik ke Mabes Polri agar penyidikannya lebih profesional. Artinya sudah sempat melapor di KPAI tapi nggak ada keterusan gitu, Pak? Nggak ditangani atau seperti tidak, apa? Di KPAI melapor,
dan setelah kita melapor juga akhirnya ditindaklanjuti juga. Berarti dari keluarga, sementara dari keluarganya D ini sendiri juga ada merasa keberatan atau seperti apa kondisinya saat ini, Pak? Kalau keluarga dari D mungkin karena dalam tekanan atau dalam kekuasaan SP, jadi tidak berani berbuat apa-apa. Artinya Disinyalir D ini, bapaknya atau ayahnya D ini dulu orangnya SP. oh mungkin diduganya ada perjanjian atau semacamnya gitu ya, Pak? Antara ayahnya. Enggak, ayahnya sudah meninggal. Heeh. Nah, jadi yang mengizinkan mungkin ya ibu sama kakaknya, karena wali dari pernikahan itu adalah kakaknya. Kakaknya D. Kakaknya D. D yang kerja di SP, bekerja juga di SP. Kalau yang pernikahan pertama kan mungkin ada di semacam diiming-imingi menjadi jabatan dari Ya, ketuanya itu. Kalau D sama, ini itu juga seperti itu kan dulu menyatakan ada dua yang perlu mengangkat untuk dididik, mencari penggantinya dalam mengurus perusahaannya. Tetapi ya kenyataannya seperti kita lihat sendiri, berupa juga saat ini juga tidak berkecimpung di perusahaannya, hanya mengurusi anak sama rumah tangga saja. tapi D ini sendiri mungkin memang mau dari dia untuk dinikahkan atau ada unsur lain? Saya pikir kalau anak umur 7 tahun bagaimana ya mau sudah punya pandangan-pandangan, mungkin suami itu apa juga masih belum mengerti, kewajiban istri itu apa, kewajiban suami itu apa, mungkin belum mengerti. Maka perbuatan inilah yang kita kecam ya, apalagi ini perbuatan yang sudah kedua kali, mungkin ancaman hukumannya juga bisa dikebiri kimia. Itu tujuannya apa sih, Pak? Motifnya SP ini sendiri menikahkan anak di bawah umur? Ya, Pak, silakan. Kejar. Dari Bang Fitri mungkin bisa menjelaskan. Ya, kami melihat bahwa latar belakang dia menikahi anak di bawah umur ini mungkin karena psikologi dia atau kemauan dia untuk ingin lebih mungkin lebih trendy, atau memang dia sukanya sama anak-anak yang di bawah umur, atau bisa dibilang pedofil gitu. Jadi kami melihat bahwa penanganan kasus ini juga tidak secara khusus sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Artinya penyelidikan kasus pernikahan anak di bawah umur ini yang dilakukan oleh Sepuji terhadap D ini itu terkesan seperti main-main saja. Artinya kasus ini sebenarnya sangat mudah, karena ini bukan kasus pembunuhan seperti hutang yang kita tidak bisa mendapatkan barang bukti, kita tidak bisa mendapatkan para saksi-saksi untuk membuat kasus ini menjadi terang. Padahal ini simpel saja sebenarnya. Kalau misalnya masuk di penyelidikan terus, otomatis penyidik tidak bisa mendapatkan barang bukti yang bisa disita oleh Ketua Perlindungan Anak, Ketua Perlindungan Anak, dan tidak secara leluasa meminta saksi-saksi yang lain seperti ibu korban dan lain sebagainya untuk dimintai keterangan. Ini kita lihat cuma biasa-biasa saja, sehingga muncullah surat penghentian pemberitahuan penghentian penyelidikan. Ini sangat prematur sekali gitu, sangat prematur, dan kami lihat ada sesuatu yang dinilai penyalahgunaan wewenang oleh para oknum penyidik yang menangani Polda Jawa Tengah. Dan kita lihat bahwa beberapa yang tidak diindahkan oleh para oknum penyidik itu adalah, yang pertama, dia tidak menghargai
kuasa hukum pelapor yang mendampingi dan mengadvokasi si pelapor ini. Misalnya ketika dia melakukan penghentian penyelidikan, maka kewajiban dia adalah menyampaikan itu kepada pelapor. Dia menyampaikan secara surat, cuma pemberitahuan, tapi surat penghentian penyelidikan itu secara fisik itu tidak diberikan kepada pelapor maupun kuasa hukum pelapor. Nah, ini yang melanggar. Kami melihat bahwa penyalahgunaan ini melanggar pasal 1792 KUH Perdata sama pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu di mana advokat mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen informasi mengenai kasus yang sedang dihadapi gitu loh. Nah, ini yang kami lihat bahwa ada satu kejanggalan yang sangat nyata sekali gitu loh. Kenapa ini bisa tidak diberikan kepada kami? Apakah takut jangan sampai nanti ketika diberikan kepada kami, bukti daripada surat pemberitahuan penghentian penyelidikan itu kami pakai untuk kami gugat pra peradilan atau sebagai bukti yang kuat untuk kami melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya gitu. Jadi kami lihat bahwa itulah satu kejanggalan yang telah kami laporkan keberatan kami kepada Irwasum, tembusannya kepada Kapolri, tembusannya Irwasum, Mabes Polri, Komisi 3 dan Kadipropam dan lembaga-lembaga lainnya. Mungkin pasal yang bisa dikenakan ke SP sendiri ada apa aja, Pak? Bacain. Udah bagian. Ya, terima kasih. Terkait pernikahan di bawah umur oleh Syekh Puji ini, di sini Syekh Puji atau terlapor melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu di pasal 26 Jo ayat 1 huruf C, pasal 66 Jo, pasal 59 Jo ayat 2, dan pasal 76 Jo, pasal 76 Jo, pasal 81 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di situ Syekh Puji telah melakukan pernikahan siri. Di situ dikatakan bahwa bila memanipulasi maupun memperdaya anak di bawah umur untuk memperdaya eksploitasi anak itu dihukum dengan ancaman hukumnya adalah yaitu pidana penjara. Ancaman hukumannya Hukuman berapa tahun itu, Bang? maksimal 15 tahun. Kalau yang di Kebiri tadi itu? Nah, kalau kebiri itu apabila melakukan kembali pidana yang sama, maka itu dikebiri secara undang-undang, itu ditambahkan hukuman tambahan maksimal 20 tahun. Mungkin itu berkas apa, boleh dijelaskan, Pak Heru? Ini adalah arsip kita pada saat mengirimkan surat keberatan atas penghentian penyelidikan oleh Polda. Sudah kita kirimkan dan tembusan ke Irwasum, Kabar Reskrim, Kadipropam, Komisi 3, terus Komnas Anak dan lembaga yang terkait. Ada 11 lembaga. Sejauh ini sudah ada yang dijawab oleh lembaga tersebut? Belum, memang kita menunggu sampai 14 hari kerja nanti. Kalau tidak ada jawaban baru kita akan pertanyakan kembali. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk Pak Heru, ada yang mau disampaikan? Kalau dari tim kuasa hukum meminta kepada Bapak Kapolri agar perkara ini ditarik ke Mabes Polri, ditangani oleh Barreskrim, supaya selama ini sudah terkesan baik penyidik Polri itu dalam menangani kasus, hanya jangan sampai karena kasus ini kemudian menimbulkan efek yang lebih buruk lagi gitu. Karena selama ini penyidik kita
ya harus kita akui memang sudah baik. Oke, cukup.